Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rifda. Kembali lagi di FSM Kafa dalam segmen 30 hari berkisah. Di 30 hari berkisah kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang agama dan gambaran masyarakat jahiliyah. Dahulu, sebagian besar bangsa Arab mengikuti ajaran Ismail alaihissalam, tatkala diserukan kepada mereka agama bapaknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Mereka beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, mereka melupakan peringatan yang telah disampaikan kepada mereka. Namun, masih tersisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim hingga datang Amr bin Luhai, pemimpin Bani Huza'ah. Amr bin Luhai memiliki perilaku yang mulia seperti ramah, jujur, dan semangat terhadap agama, sehingga ia dicintai oleh manusia. Amr bin Luhai didekati oleh banyak orang, karena mereka mengira bahwa dia adalah ulama besar. Kemudian Amr bin Luhai pergi ke Syam, dan melihat penduduk Syam menyembah berhala. Amr bin Luhai menganggap Syam merupakan tempat para rasul dan kitab. Kemudian ia membawa berhala Hubal dan ditempatkan di tengah-tengah Ka'bah. Lalu ia serukan kepada penduduk Mekah untuk menyekutukan Allah, dan mereka pun menyambut seruannya. Tidak lama kemudian, penduduk Hijaz mengikuti penduduk Mekah, karena penduduk Mekah merupakan penguasa Ka'bah dan penghuni tanah haram. Disebutkan bahwa Amr bin Luhai memiliki khodam dari jin yang mengabarkan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nabi Nuh, Hud, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr terpendam di wilayah Jeddah. Kemudian, Amr bin Luhai mendatangi tempat tersebut dan membongkarnya. Lalu, ia bawa ke Tihamah. Tatkala musim haji tiba, berhala-berhala tersebut ia berikan kepada kabilah-kabilah yang datang. Lalu, mereka pun membawa berhala-berhala tersebut ke negeri mereka. Sehingga, setiap kabilah, bahkan setiap rumah memiliki berhala. Masjidil Haram penuh dengan berhala. Sehingga ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Rasulullah SAW merusaknya hingga berjatuhan. Kemudian, beliau perintahkan untuk dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Demikianlah kemusyrikan dan peribadatan kepada berhala menjadi fenomena terbesar dalam agama masyarakat jahiliyah yang pernah mengaku berada di atas agama Ibrahim. Mereka memiliki tradisi dan bentuk-bentuk peribadatan terhadap berhala, yang sebagian besar tradisi tersebut direkayasa oleh Amr bin Luhai. Mereka mengira bahwa hasil rekayasa Amr bin Luhai merupakan bid'ah hasanah, bukan merupakan agama Ibrahim. Di antara bentuk-bentuk peribadatan mereka terhadap berhala adalah berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta tolong kepadanya di saat tertimpa kesulitan, memohon kepadanya agar memenuhi hajatnya, dengan berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu dapat memberi syafaat di sisi Allah dan merealisasikan tujuannya. Di dalam masyarakat Arab jahiliyah, terdapat berbagai macam kelompok dan status sosial. Di kalangan bangsawan, hubungan seorang lelaki dengan istrinya sudah berada pada tingkat kemajuan. Seorang istri memiliki kebebasan berpikir dan berbicara dalam porsi yang cukup besar. Seorang istri dihormati dan dilindungi, dan apabila kehormatan tersebut diganggu, pedanglah yang berbicara dan darah pun tumpah. Namun, di kalangan kelompok lain, terdapat berbagai bentuk pergaulan bebas antara lelaki dan wanita. Praktik poligami merupakan sesuatu yang biasa, dan hal itu dilakukan tanpa ada batasan. Mereka mengawini dua wanita yang bersaudara dan mengawini istri bapak mereka. Perzinahan tersebar luas di berbagai kalangan masyarakat, tidak khusus pada lapisan tertentu, kecuali
pribadi-pribadi yang menjaga kesucian dirinya dan enggan terjerumus dalam kehinaan. Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ada seorang lelaki bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan adalah anak saya. Saya telah berzina dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Mengaku-ngaku itu tidak ada dalam Islam. Perkara jahiliyah telah berlalu. Anak itu nasabnya kembali kepada suami atau tuan yang menyetubuhi ibunya dan bagi pezina tertolak untuk mengetahuinya." Bentuk hubungan antara seorang dengan anaknya bermacam-macam. Di antara mereka ada syair yang mengatakan, "Innama auladuna bainana akbaduna tamshi 'alal ard." Sesungguhnya anak-anak kami yang ada di tengah-tengah kami adalah buah hati kami yang berjalan di atas bumi. Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita karena takut aib dan tidak mampu menanggung biaya hidupnya. Namun, itu semua tidak bisa disamaratakan, sebab mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan anak-anak sebagai modal untuk menghadapi musuh. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial. Hal itu terlihat jelas apabila kita perhatikan cara kehidupan orang-orang Arab. Mereka banyak melakukan perdagangan. Perdagangan merupakan sarana terbesar untuk menghasilkan berbagai kebutuhan hidup. Perjalanan untuk berdagang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan aman, dan keadaan aman itu hanya ada pada bulan-bulan haram. Pada bulan-bulan itulah pasar-pasar bangsa Arab yang terkenal diselenggarakan, seperti pasar Ukaz, pasar Dzil Majas, pasar Majnah, dan lain-lain. Masyarakat Arab jahiliyah adalah masyarakat yang paling jauh dari industri. Sebagian besar industri yang ada di negeri Arab seperti tenun, penyamakan kulit, dan lain-lain terdapat di Yaman, terdapat di Hiroh dan pinggiran Syam. Di dalam Jazirah Arab, memang terdapat pertanian dan peternakan. Wanita-wanita Arab secara umum sibuk menekuni permintalan, tetapi barang-barang pintalan tersebut menjadi penyulut api peperangan. Sementara itu, kemiskinan merata di masyarakat. Di kalangan bangsa Arab, hubungan seseorang dengan saudara, sepupu, dan kerabatnya sangat kuat. Fanatisme kesukuannya sangat tinggi. Hidup dan matinya dipergunakan untuk mempertahankan kabilahnya. Asas sistem sosial adalah fanatisme kesukuan. Ada pepatah yang mengatakan, "Tolonglah saudaramu, baik sebagai orang yang berbuat zalim maupun sebagai orang yang terzolimi." Dan benar-benar mereka laksanakan dalam maknanya yang hakiki, bukan seperti makna yang dibawa oleh Islam. Islam menjelaskan bahwa maksud dari menolong saudara yang berbuat zalim adalah mencegah kezolimannya. Namun, persaingan dalam hal kedudukan banyak mengakibatkan peperangan antar kabilah yang berasal dari seorang ayah. Hal ini sebagaimana kita lihat peperangan antara kabilah Aus dan Khosroj, Abbas dan Zibyan, Bakr dan Taghlab, dan lain-lainnya. Demikianlah agama dan gambaran masyarakat jahiliyah yang telah saya sampaikan. Semoga ada kebaikan dan manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di 30 hari berkisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.